Hai semua, kali ini kita akan membahas alat-alat optik. Mari belajar. Mata kita dapat melihat secara jelas terhadap benda pada berbagai jarak karena memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi adalah kemampuan mata untuk mengubah jarak fokus lensa mata agar benda yang dilihat tepat jatuh di retina. Akan tetapi, mata tetap memiliki keterbatasan jarak pandang. Titik dekat mata yaitu jarak terdekat yang dapat dilihat mata. Titik jauh adalah titik terjauh yang dapat dilihat mata. Mata sehat memiliki titik dekat atau punctum proximum sebesar 25 cm. Punctum premotum atau titik jauh mata sehat memiliki nilai tidak berhingga. Mata dapat memiliki kecacatan, antara lain miopi, hipermetropi, presbiopi, dan astigmatisme. Miopi atau rabun jauh adalah cacat mata di mana mata hanya dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas. Cacat mata ini memiliki titik dekat lebih kecil dari 25 cm dan titik jauh tidak sama dengan tak berhingga atau kurang dari tak berhingga. Cacat mata miopi disebabkan oleh bola mata yang terlalu lonjong sehingga bayangan jatuh di depan retina. Akibatnya, benda yang dilihat tampak kabur. Cacat mata miopi atau rabun jauh dapat dibantu dengan kacamata berlensa cekung atau negatif. Rabun dekat atau hipermetropi adalah cacat mata yang tidak dapat melihat benda dekat dengan jelas. Cacat mata ini memiliki titik dekat lebih besar dari 25 cm dan titik jauh masih tidak berhingga. Pada cacat mata hipermetropi disebabkan bola mata yang terlalu memipih sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Akibatnya benda tampak kabur. Cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa cembung atau positif. Presbiopi atau mata tua yaitu cacat mata dengan titik dekat lebih kecil dari 25 cm dan titik jauh lebih kecil dari tak terhingga. Hal ini menyebabkan mata tidak dapat melihat benda dalam jarak terlalu dekat maupun terlalu jauh. Umumnya presbiopi dialami oleh orang yang lanjut usia karena daya akomodasi matanya sudah berubah. Cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap atau bifokal. Astigmatisme atau cacat mata silinder adalah cacat mata yang membuat benda titik terlihat seperti garis yang kabur. Cacat mata ini disebabkan lensa mata yang tidak berbentuk bola sempurna, melainkan silinder. Cacat mata ini dapat ditolong dengan kacamata berlensa silindris. Faktor umum yang dapat meningkatkan kemungkinan astigmatisme adalah yang pertama, genetik, yang kedua, riwayat jaringan parut atau penipisan pada kornea, yang ketiga, riwayat rabun jauh atau rabun dekat yang parah. Kacamata adalah alat bantu yang dapat digunakan untuk mengatasi kecacatan mata. Kacamata memiliki lensa cembung atau cekung sehingga bayangan benda bisa jatuh tepat di retina. Jauh dekatnya bayangan akan jatuh tergantung pada jarak fokus lensa. Jarak fokus lensa dapat dirumuskan dengan persamaan 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, di mana S adalah jarak benda ke lensa, F adalah jarak fokus, dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Kekuatan atau daya akomodasi lensa dinyatakan dalam dioptri yang memiliki hubungan P sama dengan 1/f, di mana P adalah daya lensa dalam dioptri dan F adalah jarak fokus lensa. Pada cacat mata miopi, mata tidak bisa melihat jauh sehingga memerlukan kacamata berlensa cekung. Saat mata menggunakan lensa cekung, jarak bayangannya sama dengan min PR atau titik jauhnya. Tanda negatif bayangan ini adalah karena bayangan benda ada di depan lensa mata tersebut.
ketika dimasukkan ke persamaan lensa menjadi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen, 1 tak terhingga ditambah 1 per min PR sama dengan 1/f, jadi F sama dengan min PR. Kalau kita masukkan ke rumus kekuatan lensa P sama dengan 1/f sama dengan min 1 per PR. Tanda negatif ini menyatakan bahwa mata miopi memerlukan kacamata berlensa cekung atau negatif. Pada penderita hipermetropi, mata tidak bisa melihat dekat dengan jelas, sehingga membutuhkan kacamata berlensa cembung untuk membentuk bayangan jatuh di titik dekat mata atau punktum proksimum. Benda dekat yang tidak dapat dilihat adalah benda 25 cm. Titik dekat bayangan benda yang diperlukan adalah S aksen sama dengan min PP. Tanda negatif ini karena bayangan jatuh di depan lensa. Ketika dimasukkan ke dalam persamaan menjadi 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. 1/f sama dengan 1/25 dikurang 1 per pp. Ketemunya 1/f sama dengan 4 min 1 per pp. Jadi untuk mencari kekuatan lensa P sama dengan 1/f sama dengan 4 min 1 per pp. pp-nya di sini dalam meter. Kalau kita ubah ke dalam cm, rumusnya menjadi P sama dengan 4 min 100 per pp. Nilai pp lebih kecil dari 25 cm, sehingga nilai P selalu positif. Ini menunjukkan bahwa hipermetropi membutuhkan kacamata berlensa cembung atau positif. Contoh soal, Munaroh menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Jika ingin membaca dengan jarak normal 25 cm, maka berapa kekuatan lensa kacamata yang harus dipakainya? Di sini yang diketahui S-nya atau jarak baca normalnya 25 cm, S aksennya atau PP-nya 50 cm, yang ditanyakan P atau kuat lensa kacamatanya. Karena 25 cm nilai S-nya, maka rumus yang digunakan yaitu P sama dengan 4 min 100 per pp. Kita masukkan angkanya, ketemunya 4 dikurang 2 sama dengan 2 dioptri. Selanjutnya ada soal latihan yang bisa kalian coba. Mari kita coba. Loop atau kaca pembesar adalah lensa cembung yang berfungsi untuk melihat benda-benda kecil sehingga tampak lebih besar. Penggunaan loop berawal dari kenyataan bahwa besar objek akan berbeda dengan semakin dekatnya jarak ke mata kita. Titik dekat mata 25 cm. Loop memungkinkan kita untuk melihat objek yang lebih dekat dari 25 cm. Loop harus digunakan untuk melihat benda yang jaraknya lebih kecil dari fokus loop. Hal ini bisa terjadi karena dengan menggunakan loop, kita melihat bayangan objek tersebut. Ketika benda semakin dekat dengan mata, sudut pandang mata akan semakin menjadi lebih besar. Saat menggunakan loop, jaraknya menjadi S yang lebih dekat dari SN. Perbesaran sudut loop adalah perbandingan sudut pandang mata saat memakai loop dan tidak memakai loop. Dirumuskan dengan M sama dengan SN dibagi S. Ketika benda diletakkan pada jarak fokus loop, maka bayangan benda akan jatuh pada titik tak berhingga. Saat objek ini berada di titik tak terhingga, maka mata melihat tanpa akomodasi. Jika S sama dengan F dimasukkan ke dalam persamaan perbesaran sudut loop, maka M sama dengan SN dibagi F. Ini untuk mata yang tidak berakomodasi. Apabila mata berakomodasi maksimum saat menggunakan loop, maka objek akan jatuh pada titik dekat mata. S aksen sama dengan min SN. Sesuai dengan persamaan lensa, maka diperoleh 1/S ditambah 1/min SN sama dengan 1/F, sehingga 1/S sama dengan 1/F plus 1/SN. Maka M sama dengan SN dibagi S, sama dengan SN dikali 1/S. Sn sama dengan 1/F ditambah 1/Sn, sehingga rumusnya menjadi M sama dengan Sn/F ditambah 1. Perbesaran sudut loop saat mata berakomodasi maksimum, rumusnya adalah seperti ini. Contoh soal, sebuah loop mempunyai lensa dengan panjang fokus 10 cm.
Hitunglah perbesaran angular loop untuk mata normal berakomodasi maksimum. Di sini kita tahu rumusnya M sama dengan Sn per F ditambah 1 karena berakomodasi maksimum. Tinggal dimasukin 25/10 ditambah 1 sama dengan 3,5 kali. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Mikroskop terdiri atas dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Lensa objektif adalah lensa yang dekat dengan objek, dan lensa okuler adalah lensa yang dekat dengan mata. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di antara dua FOB dan FOB, sehingga bayangannya akan terbentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif. Bayangan ini bersifat nyata dan terbalik terhadap lensa objektif. Bayangan ini akan menjadi objek pada lensa okuler agar kita bisa mengamati benda ini. Maka bayangan lensa objektif harus berada di depan fokus lensa okuler. Bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler akan bersifat maya terbalik diperbesar. Diagram pembentukan bayangan pada mikroskop dapat dilihat pada gambar. Panjang mikroskop adalah jarak antar lensa objektif dan okuler, sama dengan jarak bayangan lensa objektif ditambah jarak bayangan objektif ke lensa okuler, dirumuskan dengan L sama dengan X aksen OB ditambah SOK. Perbesaran total dari mikroskop adalah perbesaran dari lensa objektif dikalikan perbesaran dari lensa okuler. Perbesaran dari lensa objektif dirumuskan dengan M sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Sementara perbesaran lensa okuler sama dengan loop. M okuler sama dengan Sn dibagi FOK, Sn 25 atau 30 cm untuk mata tak berakomodasi. Untuk mata berakomodasi, Sn dibagi FOK ditambah 1. Contoh soal, terdapat gambar mikroskop. Jika berkas sinar keluar dari lensa okuler merupakan berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal, tentukan perbesaran mikroskop. Soal UN 2011. Dari sini kita bisa mengetahui nilai SOB-nya 2,2 cm, FOB-nya 2 cm, dan FOK-nya 5 cm, semuanya dari gambar. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 1 per S aksen OB sama dengan 1 per FOB dikurang 1 per SOB. 1 per 2 dikurang 1 per 2,2 sama dengan 2,2 dikurang 2 dibagi 4,4. Jadi S aksen OB-nya sama dengan 22 cm. Dari soal kita mengetahui berkas sejajar dan mata yang mengamati berpenglihatan normal. Ini artinya mata tak berakomodasi. Sehingga kita menggunakan persamaan untuk mata tak berakomodasi, yaitu M sama dengan S aksen OB dibagi SOB dikali Sn dibagi FOK. Masukin angka-angkanya, ketemunya 10 kali 5 sama dengan 50 kali. Teropong atau teleskop adalah alat optik untuk melihat benda-benda jauh seperti bintang agar tampak lebih dekat dan jelas. Secara umum, ada dua jenis teropong, yaitu teropong bias dan teropong pantul. Teropong bias menggunakan lensa, sementara teropong pantul menggunakan cermin. Yang akan kita bahas selanjutnya hanya untuk teropong bias, yaitu teropong bintang. Kita bisa melihat bintang dengan alat bantu yang disebut teropong bintang. Teropong bintang memiliki dua lensa cembung, yaitu lensa objektif yang berada di depan dan menerima cahaya langsung dari objek, dan lensa okuler yang berada dekat dengan pengamat. Penggunaan teropong bintang bisa dilakukan saat mata berakomodasi maksimum maupun tidak berakomodasi. Mata berakomodasi maksimum artinya kondisi ketika melihat teleskop dengan menggunakan mata yang terbuka lebar, pandangan fokus, dan konsentrasi tinggi.
Saat mata berakomodasi maksimum, syaratnya yaitu SOB atau jarak benda terhadap lensa objektif tak terhingga dan jarak bayangan terhadap lensa okuler sama dengan min SN, di mana SN adalah jarak baca normal dengan nilai 25-30 cm, sehingga 1 per FOB sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. Sehingga 1 per FOB sama dengan 1 dibagi tak terhingga ditambah 1 per S aksen OB, sehingga FOB sama dengan S aksen OB. Selanjutnya kita bisa menggunakan persamaan ini untuk mencari perbesaran total teleskop, yaitu tangan alfa dibagi tangan beta. Tangan alfa adalah sudut pengamat ke bintang tanpa teropong, dan beta adalah sudut pengamat ke bintang dengan teropong. Jadi M sama dengan FOB per SOK. Untuk mencari panjang teropong D, kita bisa menggunakan persamaan D sama dengan S aksen OB ditambah SOK, sesuai dengan gambar. Dari gambar ini juga kita bisa melihat bahwa rumus lain dari panjang teropong adalah D sama dengan FOB ditambah SOK, sesuai persamaan di atas tadi, FOB sama dengan S aksen OB. Sementara untuk mata tak berakomodasi, artinya saat dimana pandangan mata kita tidak berada dalam kondisi konsentrasi penuh, artinya mata kita masih dalam keadaan santai. Syaratnya yaitu S aksen OK sama dengan tak terhingga, sementara S aksen OB sama dengan FOB. Dari sini kita gunakan persamaan lensa 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah 1 per S aksen OK. Ketemunya 1 per FOK sama dengan 1 per SOK. SOK sama dengan FOK. Selanjutnya kita masukkan ke dalam perbesaran teropong M sama dengan S aksen OB dibagi SOK. SOK diganti dengan FOK, persamaannya menjadi M sama dengan FOB dibagi FOK. Untuk panjang teropong menggunakan persamaan L sama dengan FOB ditambah FOK. Contoh soal, suatu teropong bintang dengan perbesaran angular 10 kali, bila jarak titik api objektifnya 50 cm, tentukan panjang teropong. Di sini kita bisa lihat yang diketahui FOB-nya sama dengan 50 cm, M-nya 10 kali. Yang ditanyakan panjang teropong, boleh L, boleh D ya lambangnya. Kita gunakan persamaan M sama dengan FOB dibagi FOK, kita asumsikan mata pengamat tidak berakomodasi. Sehingga 10 sama dengan 50 dibagi FOK, FOK-nya 5 cm. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan panjang teropong, boleh L, boleh D ya lambangnya. FOB ditambah FOK, 50 ditambah 5 sama dengan 55 cm. Sampai di sini video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching, mari belajar!